Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dihukum namun dia tidak merasa bahwa dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak merasa bahwa dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip Islam ada yang namanya prinsip keadilan. Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang berbuat dosa maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih." Maka hendak takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. An tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Boleh jadi dia akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu bahwa hukuman Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah uqubah hissiyah, hukuman yang tampak oleh mata, dan yang kedua adalah uqubah ghairu hissiyah, hukuman yang tidak tampak oleh mata. Apa itu hukuman yang tampak oleh mata? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menceritakan umat-umat terdahulu dengan dosa-dosanya Allah memberikan hukuman. Dalam sebuah ayat Quran Allah berfirman, "Fakullan akhadna bizambihi." Dan pasti kami menghukum orang-orang terdahulu karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami kirimkan hujan batu. Wa minhum man akhadhat khussayha. Dan ada juga yang kami kirimkan suara yang keras. Dan yang ketiga adalah wa minhum man khasabna bihil ard. Dan ada juga di antara mereka yang ditenggelamkan di bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada juga yang ditenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi mereka sendiri. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ada hukuman yang lebih keras, yaitu hukuman yang tidak tampak oleh mata, yang sering kita tidak sadari. Apa itu hukuman yang tidak tampak oleh mata? Yang pertama adalah al-hirmanu minal amal. Sulit untuk berbuat baik. Berapa banyak orang-orang yang susah untuk beramal, kakinya berat untuk melangkahkan ke masjid, badannya berat untuk bangun sholat tahajud dan lain sebagainya. Maka ini adalah hukuman orang-orang yang susah berbuat baik. Maka ada cerita bahwa ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, sepertinya saya berkali-kali berbuat dosa, namun Allah Subhanahu wa taala belum menghukumiku." Maka sang guru ini menjawab, "Qad aqabakallahu wa lam tadri." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menghukum Anda tetapi Anda tidak merasakan. Alam yasub minka halawatul iman. Bukankah Allah telah mencabut dalam diri kalian kelezatan beriman? Qad marra bikal ayyam duna qiraatil Quran. Berapa hari kita melewati hari tanpa membaca Al-Quran. Wa qad marra bikal layali duna qiyamul lail. Berapa kali kita salat malam tetapi kita tidak melaksanakan tahajud kita. Kemudian yang kedua adalah al-hirmanu minal ilm. Susah mendapatkan ilmu, susah belajar ilmu. Maka imam mazhab kita, Imam Syafi'i, pernah mengadu kepada Imam Waqi, "Sakautu ila Waqi an su'a hibzi." Kenapa saya sulit untuk menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya menasihatinya untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya.
wa nurullah la yuhdalil ma'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah al-hirmanu minar rizq, orang yang susah mendapatkan rezeki. Ini mungkin karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Kemudian yang keempat adalah al-hirmanu minad du'a, doa-doa yang dia panjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hukuman dari Allah karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Oleh karena itu ikhwatal iman, marilah kita untuk senantiasa menjauhi dosa-dosa yang membuat kita susah untuk berbuat baik, yang membuat kita susah untuk mendapatkan ilmu, susah mendapatkan rezeki, dan susah dikabulkan doa kita. Mungkin sekian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.